Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di modul pembelajaran anatomi bersama saya Dr. Arni di channel Arni KD2. Modul pembelajaran kali ini adalah konsep dasar struktur dan fungsi rangka, otot, dan sendi. Sebelum kita memasuki topik pembelajaran, saya ingatkan kembali bahwa video ini hanya salah satu sumber pembelajaran. Anda dapat mencari sumber lain untuk mengisi keingintahuan Anda pada anatomi. Tujuan pembelajaran agar mahasiswa mampu mendeskripsikan pengertian dan fungsi dari rangka, otot, dan sendi. Rangka, istilah anatominya adalah skeleton. Skeleton dapat dibagi menjadi dua subkelompok, yaitu skeleton aksial dan skeleton apendikular. Skeleton aksial terdiri dari kranium atau tulang tengkorak, sternum dan costa yang merupakan tulang dada, serta kolumna vertebral yang merupakan tulang belakang. Sedangkan skeleton apendikular adalah kelompok skeleton yang menyusun alat gerak atas atau ekstremitas superior dan alat gerak bawah atau ekstremitas inferior. Sistema skeleton ini disusun oleh jaringan tulang rawan dan jaringan tulang. Fungsi skeleton dapat dijelaskan sebagai berikut. Skeleton dapat memberikan penopang struktural dan mempertahankan postur tubuh, di mana ukurannya dari atas ke bawah akan semakin lama semakin besar. Hal ini disesuaikan dengan proporsi berat badan dari si empunya. Saya ambil contoh, perbandingan visual humerus dan femur, di mana ukuran visual femur lebih besar dibandingkan ukuran visual humerus. Hal ini dapat dijelaskan bahwa femur menopang berat badan lebih besar dibandingkan humerus. Skeleton juga melindungi organ internal. Kita ambil contoh tulang dada, yaitu sternum dan costa, yang melindungi organ paru dan jantung. Skeleton memberikan tempat untuk perlekatan bagi tendon, otot, dan ligamen, sehingga mudah untuk mengaplikasikan gaya dari otot menuju ke tulang yang melewati lokasi perlekatan. Skeleton berfungsi sebagai sistem pengungkit, di mana akan bekerja sama dengan otot dan sendi dalam menghasilkan gaya dan pergerakan. Pembahasan kita selanjutnya adalah otot rangka. Otot rangka disusun oleh sel otot yang bercirikan memiliki inti sel di tepi, sitoplasma sel terlihat garis gelap dan terang yang merupakan miofibril, aktin dan miosin yang berperan pada fisiologi gerak. Sel dan jaringan otot ini dibungkus oleh jaringan ikat, yaitu endomisium, perimisium, dan epimisium. Dalam melakukan fungsi gerakan, otot rangka tersusun dalam kelompok fungsional yang disebut unit motorik. Artinya, sekelompok serat otot tersebut akan diinervasi oleh saraf motorik yang sama. Otot rangka melekat pada tulang atau skeleton melalui 3 cara, yaitu secara langsung, atau melalui tendon, atau melalui aponeurosis. Otot rangka memiliki fungsi
Selain sebagai penghasil gerakan, otot rangka juga menopang struktur atau postur tubuh, berkontribusi secara signifikan terhadap stabilitas sendi, dan juga fungsi yang lain. Otot abdomen berfungsi juga sebagai pelindung organ internal, seperti organ-organ pada traktus gastrointestinal. Gerakan yang dilakukan oleh otot dapat menjadi sumber penghasil panas, dan beberapa otot dasar panggul juga membantu pada proses defekasi dan urinasi. Pembahasan kita selanjutnya adalah tentang sendi. Sendi adalah pertemuan antar tulang. Tipe-tipe sendi dibagi menjadi 1. Sinartrosis, 2. amfiartrosis, dan 3. diartrosis. Tipe sendi yang pertama adalah sinartrosis. Pertemuan antar tulang ini dihubungkan oleh jaringan ikat fibrus. Sifat gerakannya sangat terbatas atau tidak bergerak sama sekali. Contoh tipe sendi ini adalah sutura, syndesmosis, dan gomposis. Tipe sendi yang kedua adalah amfiartrosis. Pertemuan antar tulang dihubungkan oleh jaringan tulang rawan. Sifat gerakannya terbatas atau sangat sedikit. Contoh tipe sendi ini adalah simfisis pubis, discus epiphyseal, dan discus vertebralis. Tipe sendi yang ketiga adalah diartrosis. Tipe ini memiliki ciri pada bagian atas lempeng sendi terdapat jaringan tulang rawan yang berfungsi untuk perlindungan ujung sendi. Selain itu, tipe ini memiliki kapsul yang berupa jaringan ikat fibrus atau dikenal dengan istilah ligamen. Ciri selanjutnya adalah adanya membrana sinovial yang berupa jaringan ikat yang kaya akan pembuluh darah dan mensekresi cairan sinovial untuk lubrikasi dan nutrisi sendi. Sifat gerakannya adalah sangat aktif. Contoh dari tipe sendi diartrosis adalah seperti yang tampak pada gambar. Nah, sampailah kita pada kesimpulan modul. Skeleton, otot dan sendi saling bekerja sama dalam menghasilkan gerak dan menjaga postur tubuh. Kerjasama ini dapat digambarkan sebagai suatu sistem pengungkit, di mana otot berperan sebagai penghasil gaya atau AF, sendi berperan sebagai aksis atau tumpuan yang dilambangkan dengan F, dan skeleton berperan sebagai pengungkit yang dilambangkan sebagai R.